Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Haleluya, Victorious Kids. Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kita. Kita tidak perlu khawatir dan takut menghadapi hari esok atau masa depan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ingatlah lirik lagu yang mengatakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Ia tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Setan mau menaruh ketakutan dan kekhawatiran dalam pikiran kita. Misalnya agar kita khawatir mengenai studi kita, atau khawatir bagaimana orang tua akan membayar biaya uang sekolah kita, atau khawatir mengenai kesehatan kita, ataupun khawatir akan hal-hal lainnya. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Biarlah Victorious Kids percaya bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi Victorious Kids dan berkuasa memenuhi segala keperluan Victorious Kids. Dalam Matius 17 ayat 24-27 dikisahkan bahwa suatu hari ketika Petrus sedang berjalan, ada orang yang bertanya kepadanya, apakah Tuhan Yesus tidak membayar pajak untuk bait Allah? Petrus menjawabnya bahwa Tuhan Yesus membayar. Ketika Petrus pulang ke rumah, sebelum dia sempat berkata tentang hal itu kepada Tuhan Yesus yang mengetahui seluruh pikiran kita, duluan bertanya kepada Petrus, apakah pendapatmu? Dari siapakah raja memungut pajak? Dari putri dan putranya sendiri, atau dari orang lain? Maka Petrus menjawab, tentu dari orang lain, karena anak-anak raja adalah putri dan putra kerajaan. Tuhan Yesus berkata bahwa itu benar. Dan Tuhan Yesus berkata lagi dalam ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Victorious Kids, perintah Tuhan Yesus ini sangat aneh dan sepertinya membuat Petrus pada waktu itu menjadi bingung. Bagaimana mungkin aku harus menangkap ikan yang membawa uang di mulutnya? Tapi Petrus percaya dan patuh pada Tuhan Yesus. Victorious Kids, inilah kunci keberhasilan dalam hidup kita, yakni kita harus senantiasa percaya dan patuh kepada Tuhan Yesus. Walau mungkin perintah Tuhan tidak semuanya dapat kita mengerti dengan pikiran kita, tapi biarlah kita menerimanya dan melaksanakannya dengan hati kita, dengan iman kita. Dan itulah yang dilakukan Petrus. Dia tidak mengerti sepenuhnya, tapi dia percaya dan patuh pada perkataan Tuhan Yesus. Maka Petrus pun pergi memancing. Apakah Victorious Kids tahu apa yang terjadi kemudian? Nah, tidak perlu menunggu lama. Ada seekor ikan tertangkap di pancingnya Petrus. Ketika Petrus membuka mulutnya, maka dia melihat ada koin uang di situ. Luar biasa, mujizat Tuhan terjadi. Sekarang Petrus dapat membayar uang pajak untuk Tuhan Yesus dan dirinya sendiri. Amin. Victorious Kids, kenapa Tuhan Yesus tidak langsung saja membuat mujizat di depan Petrus dengan mengadakan uang koin dan memberikannya kepada Petrus?
Bukankah Tuhan Yesus sanggup berbuat apa saja? Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya seperti itu. Karena Tuhan Yesus mau Petrus percaya kepadanya dan patuh kepadanya. Walaupun perintahnya tidak masuk akal, yakni memancing ikan untuk mendapatkan uang. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita selalu percaya kepadanya dan patuh kepadanya. Dan Tuhan Yesus mau kita semua selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu memelihara kita, selalu memenuhi kebutuhan hidup kita. Ingatlah Filipi 4 ayat 19 yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Marilah kita semua menjadi anak yang senantiasa percaya dan patuh kepada Tuhan Yesus. Ikutilah doa ini. Tuhan Yesus, saat ini saya membuka hati saya, dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya tidak mau khawatir lagi. Saya tidak mau takut lagi. Saya percaya Tuhan Yesus selalu memelihara saya, memenuhi segala keperluan hidup saya. Saya mau menjadi anak yang senantiasa percaya dan patuh kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.